Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salawat dan salam kita panjatkan bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saat ini saya akan membawakan kultum dengan tema tiada kemuliaan tanpa tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu adalah rendah hati dan tidak sombong. Atau lebih dalamnya, kita tidak melihat diri kita memiliki nilai lebih dibandingkan hamba Allah yang lainnya. Orang yang tawadu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, tidak pernah terbesit sedikit pun dalam hatinya kesombongan dan merasa lebih baik daripada orang lain. Ia tetap rendah hati dan selalu menjaga hati dan niat amal salihnya dari segala sesuatu selain Allah. Tetap menjaga keikhlasan amal ibadahnya hanya karena Allah. Tawadu itu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan takabur ataupun sum'ah, ingin diketahui orang lain amal kebaikan kita. Tawadu merupakan salah satu bagian dari akhlak mulia kita sebagai umat muslim. Karena tawadu merupakan salah satu akhlak terpuji yang wajib dimiliki oleh setiap umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Tiada berkurang harta karena sedekah, dan Allah tiada menambah pada seseorang yang memaafkan melainkan kemuliaan, dan tiada seseorang yang bertawadu kepada Allah melainkan dimuliakan mendapat izah oleh Allah." Hadis riwayat Muslim. Bagaimana tanda orang yang tawadu? Di saat seseorang semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pula sikap tawadu dan kasih sayangnya. Orang yang semakin bertambah amalnya, maka semakin meningkat pula rasa takut dan waspadanya. Setiap kali bertambah usianya, maka semakin berkuranglah ketamakan nafsunya. Setiap kali bertambah hartanya, maka bertambahlah kedermawanan dan kemauannya untuk membantu sesama. Dan setiap kali bertambah tinggi kedudukan dan posisinya, maka semakin dekat pula dia dengan manusia dan berusaha untuk menunaikan berbagai kebutuhan mereka serta bersikap rendah hati kepada mereka. Karena orang yang tawadu menyadari akan segala nikmat yang didapatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengujinya apakah ia bersyukur atau kufur. Perhatikan firman Allah berikut ini, yang artinya, "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia." Quran Surah An-Naml ayat 40. Dalam surah Al-Isra ayat 37, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تمشي في الأرض مراحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا." Yang artinya, dan janganlah kalian berjalan di atas bumi ini dengan menyombongkan diri, karena kalian tidak akan mampu menembus bumi atau menjulang setinggi gunung. Juga dalam surah Al-Furqan ayat 63, firman Allah menyebutkan, yang artinya, "Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan." Lalu, bagaimana contoh ketawaduan Rasulullah SAW? Alkisah Anas radhiyallahu anhu, jika bertemu dengan anak-anak kecil, ia selalu mengucapkan salam pada mereka. Jika ditanya mengapa ia melakukan hal tersebut, ia menjawab, "Aku melihat Nabi Muhammad SAW senantiasa berbuat demikian." Hadis riwayat Bukhari, Fathul Bari 6247. Rasulullah datang sendiri menjenguk orang sakit, menghadiri penguburan, berkunjung baik mengendarai keledai maupun berjalan kaki, mengabulkan undangan dari para hamba sahaya siapapun dan dimanapun. Bahkan ketika kekuasaannya Rasulullah telah meliputi Jazirah Arabia yang besar, datang seorang Arabi menghadap Rasulullah dengan gemetar seluruh tubuhnya. Maka Rasulullah yang mulia
segera menghampiri orang tersebut dan berkata, "Tenanglah, saya ini bukan raja. Saya hanyalah anak seorang wanita Quraisy yang biasa makan daging kering." Hadis riwayat Ibnu Majah 3312 dari Abu Mas'ud Al-Badari. Tawadu juga harus dimiliki bagi para pendakwah untuk kesuksesan misi dakwahnya. Karena bila tidak, maka di saat seorang pendakwah mendapat pujian, mendapatkan banyak jemaah, dikagumi orang, dan ketenaran mulai menghampirinya. Tanpa ketawaduan, maka seorang pendakwah pun tidak akan luput dari berbangga diri atas keberhasilannya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai tawadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.